Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 5 sampai ayat 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang, hendaklah rohmu bernyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dengan pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Refrain, Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Refrain, Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Refrain, Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 14 ayat 15 sampai 24. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan,
Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat." Maka Tuan itu berkata, "Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini masih berbicara tentang perumpamaan akan tawaran undangan. Tawaran akan perjamuan yang ditolak oleh sementara orang. Karena undangan tersebut ditolak, maka undangan yang lain diberi kesempatan. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang menerima undangan bisa seenaknya saja berperilaku dalam perjamuan. Ada aturan main yang pantas untuk diperhatikan. Tawaran kasih Allah mengundang orang beriman untuk ikut dalam perjamuan. Dibutuhkan kesanggupan, kesediaan secara pribadi, ya, yang sejati untuk ikut dalam perjamuan. Kesanggupan seperti itu merupakan tantangan bagi setiap orang yang mau serius dengan imannya. Injil ini tetap berlaku bagi kita sekarang. Panggilan dan tawaran Allah masih bergema dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita termasuk orang yang mempunyai berbagai macam alasan untuk menolak tawaran undangan perjamuan tersebut? Ataukah kita termasuk dalam lingkungan orang-orang yang mengatakan ya? Bisa jadi kita semua bisa termasuk dalam lingkup orang yang masuk dalam perjamuan, tetapi tidak berperilaku yang layak. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.